pelajarin bener-bener, apa yang lu pengen kerjain, terus lu timbang dulu nih kayak pro and kontranya apa, kira-kira lu mampu nggak ngejalanin ini dan, kalau misalnya lu belum mampu, ya lu sabar dulu. Tapi jangan sampai lu sabarnya tuh terlalu lama gitu. Oke. Jadi kayak at least lu mulai dulu aja, lu berani dulu aja. Karena kalau misalnya lu nggak mulai, lu nggak berani, lu juga nggak bakal tahu itu hasilnya gagal atau berhasil. Halo Indie Peeps, balik lagi sama gue Temas di Indie TV pada program Indie BTB, Behind the Brand. Setiap brand punya cerita. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih. Apa kabar kalian di rumah? Sehat-sehat ya selalu. Karena banyak banget nih orang-orang yang pada sakit, demam karena hujan panas tuh nggak jelas cuacanya teman-teman. Nah sekarang gue udah sama orang yang berani ngambil peluang di tahun 2024 saat biliar dan kopi lagi naik-naiknya di Jakarta. Halo nggak? Halo Tem, Apa kabar nggak? baik Tem, Gimana baik lo hari banget. ini? Baik sih, baik banget. Heeh. Kesibukan lo apa Kesibukan gue sekarang? sekarang gue lagi paling ya di Hartaka, sibuk di Hartaka. Terus gue lagi skripsi juga, Oke. sama paling gue masih ngejalanin IO tapi kayak sampingan doang gitu sih. Oke, Hartaka, Hartaka Heeh. Coffee and Billiard. Iya Itu nama bener. bisnis lo ya? Hartaka Space sekarang namanya. Hartaka Space Hartaka sekarang. Space sekarang. Oke. Awalnya kan berarti dari Coffee and Billiard aja ya? Karena lo Iya. lihat peluang di saat itu biliar lagi naik-naiknya. Enggak sih sebenarnya waktu Gimana itu tuh? gue itu pengen buat, coffee and billiard, emang sebenarnya gue pengen buat tempat kopi. Tapi gue ngelihat waktu itu gue research di Tebet itu ada, sekitar 66 tempat kopi. Dan gue ngerasa gue harus punya unique selling point apa yang ngebedain gue sama coffee shop lain gitu loh. Oke. Dan jadi ya gue milih billiard untuk unique selling point-nya gitu. Di saat itu Di biliar. saat itu billiard karena Kenapa billiard biliar? lagi rame juga. Benar. Bisa. Heeh, gitu. By the way namanya gue tertarik sih Hartaka. Jelasin dong gak Hartaka, filosofinya? Iya. filosofinya Hartaka. Filosofinya. Jadi Hartaka itu dari bahasa Sanskerta. Gokil, izin. Lanjut. Artinya itu tempat rezeki. Artinya itu Oh, tempat rezeki, Hartaka. makanya lo mau Hartaka. Iya Dan benar. sekarang puji Tuhan udah jadi rezeki lo juga. Amin, amin, amin. Nah, terus sekarang kan udah berarti kurang lebih 2 tahun ya bisnis lo jalan. Hampir 2 tahun ya, benar hampir Ya 2 2 tahun. tahun, Heeh. maksudnya nggak cuman pasti stuck di situ-situ aja karena lo Bener, mau ngembangin bisnis lo juga. bener banget. Itu apa aja nggak? Eee, Apa gerakan yang lo lakuin? heeh. Terus before itu lo bisa cerita juga tantangannya apa kendalanya dari bisnis lo itu, apalagi di umur semuda ini pasti masih banyak yang nggak ganjel, masih banyak Mhm. yang bikin mau ngejatuhin kita juga. Itu Bener lo bisa bener banget. ceritain semua. Eee, Awalnya itu jadi kan gua ngerasa waktu itu kenapa biliar juga, karena di Tebet waktu itu belum ada tempat biliar sama sekali, Tem. Oke. Iya kan? Walaupun waktu itu gue cuman bukanya 4 meja, tapi at least gue pasti jadi top of mind orang kalau misalnya mau main biliar di Tebet karena cuman ada gua. Meanwhile setelah gue buka, setahun gue buka, itu ada banyak banget tempat biliar yang buka juga, yang jauh Oke. lebih proper, jauh lebih banyak mejanya dan lain-lain. Jadi gue ngerasa, bisnis biliar ini udah nggak relevan lagi di, bisnis gue, di coffee Oke. gue. Dan gue juga ngerasa kayak, kan semakin banyak tempat biliar, jadi kayak demand gue kan jadi turun. Jadi Mhm. gue harus nurunin harga. Karena gue harus nurunin harga, gue ngerasa dari satu meja biliar kan gede ya 9 feet. Iya. Itu bisa convert ke, 5 meja coffee, which is, satu sitting mejanya itu ada 3 4 kursi lah. Berarti Oke. kan convert tuh 20 orang duduk ya kan. Iya. Jadi menurut gua kalau misalnya gua ganti meja biliarnya ke meja kopi, sekecil-kecilnya profit gua di meja kopi itu jauh lebih gede daripada tetap ada meja biliarnya untuk sekarang. Oke. Karena udah banyak banget, tempat biliar juga yang jauh lebih proper dan lain-lain. Jadi sekarang gue convert ke, restoran. Tapi, gue kenapa ngejarnya restoran, karena ini kan udah mau bulan Ramadan. Jadi Oke. kayak gue perlu seating yang banyak untuk orang, makan di bulan Ramadan dan lain-lain. After Ramadan gue baru mau rebranding rebranding tempat gue, lebih ke, bar and resto. Oke. Karena gue juga lagi ngurus surat, dan,
ada beberapa, kerjasama untuk penambahan revenue gue juga untuk pengklavi pengklasifikasian market yang orang yang datang ke Hartaka buat gua. Contohnya misalnya, jadi kan nanti di restoran gua pengen bikin, tipikal harga makanan yang di atas 75.000. Heeh. Otomatis itu marketnya kan udah B ke atas kan. Iya. Tapi untuk orang yang di bawah itu, gua tetap ada, gua buka taichan di depannya Hartaka. Oh berarti itu tambahan space gitu? Bukan taman space, jadi di, lahan parkir gua, Heeh. gua blok di situ untuk, gua buka tempat taichan. Oh ya, Tapi oke. untuk orang dine in-nya, untuk orang makannya boleh di dalam Hartaka, Oke. gitu. Terus, gue juga lagi buat photo room di Hartaka, dan gue juga lagi kayak yang tadi gue bilang, gue lagi ngurus surat izin jadi gue lagi pengen buka, toko juga. Karena gue ngerasa, eee, jujur kayak penurunan ekonomi Indonesia ini kayak secara tidak langsung tuh berasa ke pengeluaran, masyarakat untuk keluar gitu. Jadi kayak gue berasa banget kayak sales gue tuh turunnya kayak dari pas, Indonesia ekonomi lagi naik sama lagi turun, itu kayak sales-nya Heeh. tuh kayak berasa gitu loh. Karena mungkin, eee, orang-orang kan market gue kebanyakan orang-orang pekerja kantoran kan. Iya. Jadi kayak yang untuk WFC dan lain-lain. Sementara, top of mind orang di Tebet juga untuk WFC tuh udah banyak tempat kopi yang udah kayak mereka dari dulu sering ke situ. Dan Iya. juga bisa dibilang, udah nyaman banget lah. Jadi kayak susah gue buat narik market baru dan lain-lain. Untuk orang spend money lebih dari tempat satu ke tempat lainnya lagi, gitu loh. Iya. Jadi kayak gue ngerasa, oh gue harus punya banyak revenue stream nih dari yang harganya berapa-berapa aja biar kayak semua orang nih bisa masuk ke sini gitu loh marketnya. Jadi gue nanti kayak mau ada taichan, jadi coffee-nya tetap coffee Hartaka, restorannya nanti sendiri lagi, sama, gue pengen buka toko juga gitu. Kalau yang tadi lu bilang, kan tadinya Hartaka Coffee and Billiard, terus jadi Mhm. Hartaka Space. Iya, karena menurut gua konotasi orang beda aja pas lu, eee, coffee and billiard sama space. Kayak kalau misalnya nih, lu pengen nongkrong di tempat kopi, Iya. sama lu pengen main biliar, itu kan 2 hal yang berbeda. Dan itu kayak, eee, di pemikiran orang tuh menurut gua jadi kayak beda aja. Kayak kalau misalnya lu mau nongkrong ngapain lu di tempat biliar, ngerti gak sih? Oh ya. Jadi kayak menurut gua itu ngubah mindset orang aja dari kayak Hartaka Space, lebih ke di Hartaka tuh ada apa aja gitu loh. Jadi Dib kayak ada ruang iya. meeting, ada tempat biliar, ada tempat nongkrong, Dibandingkan makan. spesifik ke cuman Coffee and Billiard Bener aja, iya bener sih. bener bener, Gila ya, gitu. enggak berarti kayak sekarang udah beda banget Hartaka. Karena 2024 lu cuman fokus di satu aja, Iya terus bener. sekarang lu udah buka, bahkan udah lantai 2 gak sih sekarang? Iya udah lantai 2. Lantai 2-nya apaan aja gak sekarang? Lantai 2 itu sekarang, VVIP meeting room, Oke. VIP smoking, sama, bar. Untuk kedepannya? Untuk kedepannya gue pengennya nanti di atas gue tuh pengen bikin kayak, tempat steak yang kayak gemes-gemes Gen Z gitu. Ketawain. Serius. Gemes-gemes Gen Z? Iya, Oh yang yang kayak lucu-lucu kalau di story estetik-estetik gitu loh, lucu. iya. Kasih-kasih makan Instagram. Oh Kasih ya. makan Terus? Instagram story gitu-gitu loh. Udah itu Terus? doang sih, sama outdoor, Outdoor smoking ya? outdoor smoking, iya. Ya, Mhm. semoga itu berarti jalan kapan, yang tadi kan lo Af mention tentang heeh surat, heeh, terus taichan dan lain-lain heeh. itu kapan? Itu yang pasti after bulan Ramadan sih. Oke, bentar Heeh. lagi dong berarti ya? Iya, seharusnya. Semoga jadi ya. Amin amin banget, Tem. Amin. Nah next gue mau nanya tentang, kayak kita tuh dalam buat usaha pasti Mhm, butuh banget support iya dari lingkungan paling kecil sampai lingkungan paling besar lah. iya, Kasarnya dari keluarga sampai ke teman-teman juga. bener. Seberapa penting sih guys sebenarnya peran mereka? Penting banget penting banget sih, Kenapa? jujur. Karena menurut gua kayak buat ini dijalanin sendiri tuh berat banget sih, jujur. Kayak gua kayak tadi kita udah ngobrol kayak menurut gua kayak kalau kita bisa putar ulang balik waktu kayak gua mending kayak sabar dulu deh, Baru buka. baru buka. Gua kayak ngerasa kayak masih banyak deh kayak yang harus dipelajarin gitu-gitu. Heeh. Tapi kayak ya balik lagi kan kita nggak tahu ada kesempatan dan lain-lain, atau juga, Tuhan punya jalan lain yang lebih baik dan lain-lain. Tapi balik lagi ke support support
keluarga apalagi kayak dari nyokap gue itu penting banget sih. Heeh. Kan nyokap gue juga ngebantu banget gue di operasional kan. Iya. Karena gue tuh tipikal orang yang sangat amat tidak detail. Jadi kayak kalau gue yang ngatur operasional pasti gue banyak banget miss-nya. Tapi nyokap gue tuh support banget karena sebelumnya kebetulan nyokap gue pernah bisnis di F&B juga dan lain-lain. Terus kalau support dari keluarga pasti penting banget, support mental gue, dari teman-teman juga, teman-teman gue baik-baik banget sih, nggak pernah yang kayak, kan gue sering banget nih kayak ngontenin temen gue dan yang lain, Iya. kayak mereka nggak pernah yang kayak nggak mau atau kayak gimana, malah mereka yang kayak menawarkan gitu-gitu, eee, dan kayak selalu datang ke Hartaka. Terima kasih teman-teman dan keluarga. Terima kasih Mhm. teman-teman. Siapa aja nggak? Ah, kebanyakan Tem kalau disebut Tem, Jangan ya. kebanyakan. Yang lagi sekarang aja. Lagi sekarang. Iya. Ah, entar kepedean anjing orangnya. Jangan. Ya Gengsi juga udah. gue, gengsi juga gue. Terus ya kalau tadi lu bilang bantuan Tuhan ya gimana ya enggak? Mhm. Kayak lu tapi salah satu orang yang berani buat ngambil peluang itu susah loh enggak? Karena di umur-umur segitu yang gue pikirin waktu itu ya udah cuman kuliah aja. Ya udah kalau ada usaha ya udah usaha kecil-kecilan aja. Tapi itu ada alasan juga Tem. Kenapa enggak? Karena gue tuh kan jurusan kuliah gue tuh aneh kan. Enggak aneh. Jadi nih buat yang belum tahu jurusan kuliah gue tuh cyber security, computer science di BINUS. Dan gue itu ngerasa kayak gue nggak bisa masa depan gue di sini gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak karena ibaratnya gini, lu kuliah 4 tahun nih untuk mempersiapkan ke jurusan untuk kerja ke jurusan yang lo ambil ya kan. Iya, Sementara berarti gue udah kehilangan 4 tahun ini untuk kan gue 4 tahun ini ibaratnya mempersiapkan diri gue ke jurusan yang gue ambil kan. iya. Tapi gue enggak kan, enggak bakal gue ambil kan. Iya Jadi benar. kayak gue harus cepet-cepet memutuskan masa depan gue mau ngapain. Mhm. Jadi kayak ya udah either go big atau aja. Ya tapi kan jadinya go big. Amin, amin banget ya, Karena amin, kan amin ada banget. chance yang lu ambil. Gak semua orang berani gak buat ngambil chance kayak gitu ya. Iya sih, Itu amin. good things banget dan good deals banget buat lu juga. Amin, amin, amin. Tadi lu mention tentang adanya peran Tuhan dan kayak God's plan tuh tetap baikan buat lu. Kayak Tuhan tuh baik buat lu karena kayak setiap keputusan yang lu ambil lu mungkin stres aja kadang lu tuh tipikal orang yang menurut gua gak mau kelihatan susah sama gak mau kelihatan sedih depan orang sama sekali. Mau gimana pun kayak lu senyum hahaha tiba-tiba bisa netes air matanya. Kan kayak gitu kan. Iya, Cuman ya it's okay nggak? Kalau kata orang nih, ini anjay, plan lu, it's your oke. plan. Tapi tenang, ini God's plan teman-teman. Kayak ini tuh Anjay, plan lu cuman segini doang. Kalau gokil, dikasih sama gokil. Tuhan ya udah. Tapi dia tuh udah nyiapin yang segini, tapi lu harus sabar intinya. Kayak kuncinya harus sabar sama konsisten, sama Mhm. jangan lupain aja Tuhan lu siapa. Kayak gitu. Amin, amin, amin. Jadi ini Pips, terakhir nih, gak kasih dong ke penonton tips and trick biar bisa kayak lu, bisa berani buat ngambil peluang kayak lu gini. Yang pasti menurut gua lu pelajarin dulu, dalemin dulu sesuatu yang pengen lu kerjain karena menurut gua, eee, bisnis itu kan nggak selalu perlu yang modal gede ya. Jadi kayak banyak juga bisnis kayak bisnis digital dan lain-lain atau bisnis jasa terhadap apa, skill yang lu punya juga. Jadi menurut gua lu harus expert dulu nih di sini kayak di bidang yang lu mau seriusin, yang lu mau ambil karena semuanya tuh menurut gua bisa dibisnisin. Oke. Jadi kayak sesimpel lu jago ngomong aja, lu bisa jadi MC. MC tuh jadi bisnis juga kalau misalnya mau bisnisin gitu. Lu, ajak banyak teman MC, lu buat konten dan lain-lain, lu bikin agency dan lain-lain itu kan bisa jadi bisnis juga. Jadi kayak menurut gua lu pelajarin bener-bener, apa yang lu pengen kerjain, terus lu timbang dulu nih kayak pro and kontranya apa, kira-kira lu mampu nggak ngejalanin ini dan kalau misalnya lu belum mampu, ya lu sabar dulu. Tapi jangan sampai lu sabarnya tuh terlalu lama gitu. Oke. Jadi kayak at least lu mulai dulu aja, lu berani dulu aja. Karena kalau misalnya lu nggak mulai, lu nggak berani, lu juga nggak bakal tahu itu hasilnya gagal atau berhasil. Jujur berat sih mengatakannya kayak kalau misalnya gagal, ya at least banyak pelajaran yang udah lu lewatin. Itu Mhm. pelajaran mahal yang udah lu lewatin untuk perkembangan diri lu dan lain-lain. Tapi kan kalau lu berhasil, kita nggak tahu juga kan. Jadi kayak yang pasti bisnis itu chances-nya tuh sebenarnya
bisa dibilang menurut gue 50-50 lah, 50-50 lu bisa berhasil, 50-50 lu bisa gagal. Tapi menurut gue ya lu ambil positifnya aja, ada chances 50% itu lu bisa berhasil gitu. Dan kalau misalnya pun gagal, ya at least lu dapet pelajaran yang mahal dan lu bisa bikin bisnis yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Gitu Indi Pips. Jadi itu tips and trick dari orang yang udah berani ngambil kesempatan, dari orang yang udah mempertimbangkan semua resiko yang ada. Dan juga dia udah bilang tadi dia tuh bingung awalnya gara-gara dia menurut dia jurusannya tuh dia bukan dia banget. Kayak dia harus ngambil langkah lain yang dimana untuk masa depan dia sendiri. Kayak kita harus berani cross the line aja. Kalau misalnya line yang lagi kita ambil itu kita bahkan nggak tahu tujuannya di mana. Oke nggak? Oke Tem, Thank you banget buat hari ini. sama-sama Tem, Udah datang. sama-sama. Makasih juga Tem udah Gue mau diundang. nangis. Ah kenapa Tem? Baik banget sih lo. Apaan sih Tem? Ya Gue lu mau baik nangis, banget. lu baik Maksudnya lu banget. udah mau nge-share pengalaman lu juga. Kan gak semua orang mau nge-share pengalaman dia kalau dia lagi naik juga gitu loh nggak? Lagi naik, enggak lagi naik Iya bahkan. Lagi maksudnya jatuh makanya gue mau bercanda. Amit. enggak jangan Jangan, jatuh. jangan. Ya Bercanda gue. thank you banget udah ngasih tahu ke kita gimana caranya buat berkembang, gimana caranya buat ngambil peluang, gimana caranya untuk berani cross the line juga. Dan itu ilmu yang mahal nggak? Amin. Jadi Indie Pips, sekian episode dari Indie BTB hari ini. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. Goodbye. Bye-bye.